bahwa di malam Lailatul Qadar inilah Allah menurunkan Al-Quran. Maka Lailatul Qadar itu menjadi mulia disebabkan karena malam itu turunnya Al-Quran. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar adalah dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah inilah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sungguh besar juga pahala orang yang mengisi malam-malam Lailatul Qadar. Jangan sampai 10 terakhir malam Lailatul Ramadan ini kita sunyi dari bacaan-bacaan Al-Quran. Apakah itu di rumah, terlebih-lebih ketika kita di masjid, ataukah ketika kita melaksanakan i'tikaf di masjid ini. Karena yakin orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, ya, nasangin nadita, angkana satu matape, mati dulu mengaji. Angkatona satu matape, makutu mengaji. Ada orang yang beriman kepada Allah, rajin membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Kal utrujah. Dia seperti buah utrujah. Bagaimana itu buah utrujah? Macending nama bau. Jadi tomatapaya orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran, kata Nabi, rihuha thayyib wa ta'muha hulun. Ya, dia baunya manis dan harum. Itulah orang mukmin yang rajin mengaji. Nekia tomakutu mengaji dan segala kita al-mukmin la yaqra'ul Quran. Dia beriman kepada Allah, tetapi Al-Qur'annya tersimpan saja berdebu di rumahnya. Tidak pernah dia membaca Al-Quran di rumahnya. Apa kata Nabi? Katamrati, papada naseng buah karomai. Maka buah karomai macending. Ini dia nama bau. Jadi kalau runtuki buah karoma, tangarangi roh hadis Nabi ta. Oh ini nasa Nabi tai. Buah seperti buah kurma. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malas membaca Al-Qur'an. Padahal orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, maka di hari kemudian nanti bacaan Al-Qur'annya akan datang kepadanya. Dia akan menjadi syafaat, pemberi pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhan syahran mubarak wa syahral maghfirati war rahmah wa syahral Qur'an wa syahras siyami li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang ke-21 Ramadan tahun 1447 Hijriah ini kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini. Tentu tidak ada niat kita, tidak ada harapan kita kecuali semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa memberi kita keistiqomahan dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita ucapkan salam dan salawat kepadanya sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sering kita ketemukan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sering menyebut kita ummati, 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 umatku, umatku, dan umatnya. Ya. Apa artinya salawat dan salam kita sesungguhnya adalah salah satu wujud balasan atas besarnya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umatnya. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah kita pada malam hari ini sebagaimana yang diberikan oleh panitia pelaksana adalah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Mungkin kita bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu Lailah dan Al-Qadar. Laila bermakna malam, sedangkan Al-Qadar menurut bahasa bisa bermakna Al-Qadaru bermakna kemuliaan. Jadi jika kita katakan Lailatul Qadar berarti malam yang penuh dengan kemuliaan. Al-Qadar juga bisa bermakna ketentuan ataukah keputusan.
Ya, sehingga ketika kita mengatakan Lailatul Qadar berarti malam yang telah ditetapkan atau malam yang penuh dengan keputusan. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena ada penyusunan ataukah ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya untuk turun di malam Lailatul Qadar untuk menyusun ataukah diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan takdir segala sesuatu yang akan berlaku kepada umat manusia. Itulah dari sisi makna Lailatul Qadar. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri juga diberikan satu jawaban. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan itu khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya asbabun nuzul surah Al-Qadar ini adalah satu ketika Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba kemudian Nabi menceritakan satu kisah bahwa dulu ada seorang hamba Allah yang diberikan umur yang panjang. Dari umurnya yang panjang, dia lagi gunakan umurnya selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dia hanya benar-benar beribadah kepada Allah selama 1000 bulan itu. Di malam harinya dia berdiri sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di siang harinya dia berjuang, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba ini luar biasa, sehingga Nabi merasa risau. Nabi risau melihat umatnya yang umurnya pendek. Umurnya nasa mau maku mau ponco. Ya, tidak bakalan sampai 1000 bulan. 1000 bulan dari kok dibilangi jumlahnya 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Sementara umurnya Nabi SAW di hadis yang lain dia sudah jelaskan bahwa umurnya umatku diperkirakan hanya antara 60 sampai 70. Jadi narengkong atau bang umur lebih 70 ini bonus yang Allah berikan karena Nabi SAW sendiri umurnya hanya 63 tahun. Ya. Inilah kerisauan Nabi SAW. Risau dalam artian Nabi juga menginginkan umatnya memiliki ibadah seperti hamba Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat terdahulu. Ada yang mengatakan itu adalah hamba Allah dari Bani Israel yang sangat taat beribadah kepada Allah. Maka turunlah surah Al-Qadar ini sebagai jawaban atas kerisauan Nabi SAW yang menginginkan juga umatnya memiliki nilai ibadah, ya, nilai ibadah yang sama, yaitu 1000 bulan. Dengan keistimewaan yang justru Allah berikan kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad SAW, 1000 bulan ini insya Allah kita akan temukan di setiap Ramadan yang kita lalui, di mana di 10 terakhir Ramadan insya Allah di situ Allah merahasiakan, Allah menyembunyikan ada satu malam yang penuh dengan kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu mari kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di 10 Ramadan terakhir ini, ya. Meskipun Nabi mengatakan itu di malam ganjil, tetapi kita tetap mengisi meskipun itu di malam ke-22, 21, 22, 23 sampai berakhir Ramadan ini. Maka insya Allah, ya, dengan ketulusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya kita akan diberikan kemuliaan atau nilai pahala yang Allah sudah siapkan di malam Lailatul Qadar. Lailatun khairum min alfi syahr, satu malam yang penuh dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, ada beberapa keutamaan atau keistimewaan yang telah dikandung oleh malam Lailatul Qadar. Yang pertama, sebagaimana di awal ayat tadi dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa di malam Lailatul Qadar inilah Allah menurunkan Al-Qur'an. Maka Lailatul Qadar itu menjadi mulia disebabkan karena malam itu turunnya Al-Quran. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar adalah dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah inilah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sungguh besar juga pahala orang yang mengisi malam-malam Lailatul Qadar
Jangan sampai 10 terakhir malam Lailatul Ramadan ini kita sunyi dari bacaan-bacaan Al-Quran. Apakah itu di rumah, terlebih-lebih ketika kita di masjid, ataukah ketika kita melaksanakan i'tikaf di masjid ini. Karena yakin orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, ya, nasangin nabita, angkana seto matape, matinulu mengaji, angkatona seto matape, makutu mengaji. Ada orang yang beriman kepada Allah, rajin membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Kal utruja. Dia seperti buah utruja. Bagaimana itu buah utruja? Macening nama bau. Jadi tomatepe orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran, kata Nabi, rihuha thayyib wa ta'muha hulun. Ya, dia baunya manis dan harum. Itulah orang mukmin yang rajin mengaji. Nekia tomakutu mengaji dengan kita al-mukmin la yaqra'ul Quran. Dia beriman kepada Allah, tetapi Al-Qur'annya tersimpan saja berdebu di rumahnya. Tidak pernah dia membaca Al-Quran di rumahnya. Apa kata Nabi? Katamrati, papada na buah karomai, maka buah karomai macening, ni jadi nama bau. Jadi kalau untuk buah karoma, tangerang roh hadis na nabita, wah ini nasa nabitai. Buah seperti buah kurma, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia malas membaca Al-Quran. Padahal orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka di hari kemudian nanti bacaan Al-Qurannya akan datang kepadanya. Dia akan menjadi syafaat, pemberi pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Inilah keutamaan yang pertama. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa malam Lailatul Qadar ini orang-orang yang berdiri beribadah kepada Allah. Contoh tadi, Takmir masjid mengatakan mulai di malam ini 21 tumasun pajak tersebut salat tasbih. Salat tasbih hadisnya berasal dari Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ibnu Abbas agar melaksanakan satu salat. Nareko demu lepigaui lalatas sesuai nasangin nabita cijen nasi minggu. Jika engkau tidak bisa melaksanakan 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan, jika engkau tidak bisa melaksanakannya 1 kali 1 bulan, 1 kali setahun, jika engkau tidak mampu melakukannya 1 kali setahun, cukup 1 kali dalam seumur hidupmu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayat salat tasbih, meskipun menjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis tentang salat tasbih ini. Tetapi saya melihat di Bone ini, di beberapa kelompok jamaah masjid ini, istilahnya menjadi tradisi di Tobone ya. Narekona Rapi ini malam ke-21 Ramadan ya, kita sudah menggalakkan malam tasbih, di mana di dalam salat tasbih itu terdiri dari 300 tasbih. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah amalan-amalan kita di malam-malam, ya, di malam-malam 10 terakhir Ramadan, insya Allah akan dihitung sebagai amalan yang jika dinilai khairum min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar, ya, bisa jadi di malam 21 atau 23, 25, 27, 29, imanan wa ihtisaban, karena semata-mata iman, karena Allah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosanya yang terdahulu. Yang keempat, malam Lailatul Qadar juga menjadi malam pencatatan takdir tahunan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim." Bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan, atau malam Lailatul Qadar itu fiha yufraqu kullu amrin hakim, maka disitulah akan dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, ya. Jadi malam Lailatul Qadar juga jangan sampai kita tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin doa-doa kita, angkat tangan kita berdoa kepada Allah di malam itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Ya, seperti tadi dalam ayat Lailatul Mubarakah. Ya, maka tentu karena keberkahan, maka jika juga pada malam itu orang-orang yang melakukan satu amalan yang berberkah kepada orang lain, maka itu juga akan menjadikan kesempurnaan keberkahan. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau bisa pada malam itu juga kita bersedekah. Kita bersedekah. Ya, jangan sampai ada di antara kalangan keluarga kita yang memang sangat membutuhkan, atau hidup dalam kondisi fakir miskin, ataukah anak yatim.
maka malam Lailatul Qadar itu juga mencaji malepiwi dari koang kaki to masih sedekah. Ya, kata Nabi, masih sedekah itu bukan jangan menanti kita menjadi kaya baru kita bersedekah. Bahkan Nabi mengatakan, bersedekahlah engkau walaupun hanya sebiji buah kurma. Apa artinya ini? Betapa besarnya pahala ya orang-orang yang bersedekah. Ya, bahkan di hadis yang lain juga, di hadis qudsi juga yang lain, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwa barang siapa di antara hamba-Ku yang mencariku, nigi naseng esapaka. Barang siapa yang mencariku, kata Allah Subhanahu wa taala, carilah aku di tengah-tengah orang fakir miskin. Artinya kita datang berbagi kepada saudara-saudara kita. Bukankah ibadah puasa ini salah satu hikmahnya bukan hanya ibadah yang membangun hubungan hablum minallah, tetapi ibadah puasa juga diharapkan berdampak secara sosial. Dengan ibadah puasa, maka terketuklah hati orang-orang yang berpuasa. Dia merasa terpanggil untuk memiliki kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, keutamaan malam Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hayya hatta matla'il fajr. Diriwayatkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu juga disebut malam kesempitan. Kenapa disebut sebagai malam kesempitan? Tanazzalul malaika warruh. Malaikat Jibril dan para malaikat yang lain turun ke muka bumi ini. Ya. Mereka akan mengatur segala urusan yang berkaitan dengan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mereka turun membawa kedamaian sampai terbitnya fajar. Sehingga ada riwayat yang mengatakan, ya, narekomelok ini semisengi ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar, ada yang mengatakan pada malam itu benar-benar nikmat. Malam itu penuh dengan kesucian, penuh dengan ketenangan, ya. Tidak ada hujan, tidak ada petir, ya, benar-benar cerah, benar-benar sesuatu hal yang menyenangkan. Ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kenyamanan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan kita, tahru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah engkau bergegas, hendaklah engkau meluangkan waktumu yang sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah fil witri, di malam-malam ganjil. Ya, fil minal ashril awakhir, di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya doakan narekona rapi ini naseng 10 terakhir Ramadan?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, hendaklah engkau senantiasa membaca doa ini di 10 terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau maha penghapus segala dosa. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ataukah hapuskanlah segala dosa-dosaku. Ya, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mulai pada malam ini bersemangat, tambah bersemangat seperti hadis Rasulullah, taharraw lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir. Ya, benar-benar kita bergegas, ya, berpaling dari dunia menuju perjalanan akhirat. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyempurnakan dan menyelesaikan bulan suci Ramadan ini. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa ilaihi kasdus sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.